Yo. Sudah rekam? Sudah. Oke. Apa kaps? Apa yang mau kita bahas hari ini, Bos? Gak tahu. Udah tahu ya? Gak tahu, ini kan YouTube Anda. Oh ya. Bagaimana? Ya. Jadi perkenalan dulu ya. Ini Ya, tentang apa? Ini tentang apa, video apa? Ya mungkin kali ini saya memperkenalkan ya. Mungkin konten kali ini agak beda ya teman-teman dari konten lainnya. Dan ya mungkin ini podcast ya. Tapi podcastnya nggak ada tema teman-teman. Ini random talk gitu ya. Ya random talk gitu teman-teman. Dan saya mengundang ya bukan mengundang sih, mengajak lebih tepatnya teman saya Oke, Zaki. halo. Kenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarak. Dipanggil Zaki. Nah, Ya, dan nggak tahu apa yang mau kita bahas itu teman-teman. Tapi ya kita usahakan konten ini jadilah. jadi mungkin kita bisa bahas mengenai itulah ide konten ini. Ya ide kontennya. Kan udah salah kan, kau kan doa itu ya. Selama ini kan konten video YouTube kan selalu tentang game-game gitu, Iya. main game. Kok tiba-tiba jadi pengen buat podcast gini ya? Ya mungkin dari apa ya teman-teman? Mungkin dari sudah masa aja sih sudah main game. Oh. Capek aja liat game. Sudah cupu main game terus gitu. Dan ya mungkin itu saya bicara formal lagi. Formal dong, santai. Ya, formal lah. Kan ini kayak yang Dan biasa, ini biasa. dengan permulaan podcast kita mulai dengan mic ini ya teman-teman. Tidak apa-apa. Teman-teman. Anda nge-vlog. Oh iya. Ya nggak, jangan. Gak usah pakai teman-teman. Jadi ya guys, sama ya guys. Gak usah. Kan ngobrolnya ke saya, bukan ke Oh mereka. ya, jadi Jak ini permulaannya. Ah, Dan ya mungkin selebihnya ya mau coba aja ya podcast tuh kayak mana sih gerak-geriknya tuh, kayak trik-triknya gitu. Menurutmu kayak mana podcastku ini sudah? Menarik atau? menarik sih. Kan masalahnya kan kita kan udah tentukan tema ya. Ya kita ada tentu tema sih tuh. Ini nggak apa. Kira-kira enaknya bicarakan apa ya? Di Ya. saat-saat cuaca seperti ini. Dan ini memang suasananya hening gini sih teman-teman. Ini bahas suasana di sini. Udah tapi kok teman-teman terus gitu kan. Oke, dah lah. Kita bahas tentang masa-masa apa ya nanya? Masa-masa SMA lah. Nggak ada sih. Nggak ada sih ya. Masa-masa SMA ya cuman ya palingan mabar gitu, paling ngumpul mabar gitu teman. Kalau kau Jak apa masa SMA Jak? Biasa aja sih. Tapi kalau dia ini kayaknya menarik sih, karena dia dari Malang pindah ke Tarakan, kita dengan bahas. bodohnya dia pindah ke sini. Kan sudah bagus itu di Malang, di kota besar, kok Oh, iya. pindah ke sini? Kenapa itu? Ya, pandemi. Tapi bukan karena itu juga kan, pandemi kan enak daring juga di sana, ada asramanya lagi. Kurang apa lagi loh itu? Kurang itu. Atau kalau sering Kurang dingin. diganggu di sana, nah. Jangan salah ya, dia nih orang-orang kuat nih. Itu bahas apa aja? Kau ceritakan lah pengalaman lu, kenapa kamu pindah? Kok malah jadi wawancara dong, kan Oh. podcast biasa gitu, Ya lah, kan ngobrol-ngobrol. podcast kan kayak ya mungkin teman-teman tahu lah, podcast sebelah kan kayak ada yang penanya, ada yang menjawab gitu kan. Kan itu bintang tamu. Kok kan tamuku. Lah ini kan kita podcast berdua dah. Ya saling kau tanya lah, kamu tanya apa sama aku terserah sih. Dan sorry aja kalau kita tuh nggak ada logat-logat gue lolo ya teman-teman. Soalnya kita nih itu Aduh sakit kita gak? yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan. Ringan apa? Bahas apa nih? Nah, makanan kesukaanmu lah aja, apa? Gak usah. Oh, Kita bahas tentang percintaan aja kali ya, percintaan. percintaan kalau nggak ada pengalaman susah sih emang. Para jomblo. Ya udah, pertama kali jatuh cinta kawan, Dok? Jatuh cinta ya. Mungkin ini masalah privasi ya. Tapi ya demi konten lah. Mungkin masalah cinta sih awal SMA ya. Oh, awalnya SMA. Tapi itu mungkin sadar-sadarnya. Mungkin SD sih pernah sih jatuh cinta gitu. Cuman nggak sadar. Gak sadar. Ya cuman kayak kagum lah ya. Lebih ke kagum mungkin kalau ke SD tuh. Tapi kalau SMA ya mungkin sudah lihat-lihat banyak orang kayak pacaran gitu. SMP gak ada itu ya, pikirin buat jatuh cinta gitu. Ada sih, kalau perasaan suka sih pasti ada. Kita kan laki-laki lah, pasti Berarti jatuh ada cinta lah. dong, kan? Iyalah. Jatuh cinta. Tapi ndak mungkin jatuh cinta tuh lebih ke apa ya?
mau dekat terus, tapi aku nih kayak suka aja gitu, kayak mukanya tuh kayak nggak apa ya, enak aja dilihat gitu. Enak ya. Mungkin kalau jatuh cinta tuh lebih kenyaman mungkin ya. Gimana Jak, pernah gak jatuh cinta? Orangnya suka juga. Hah? Orangnya sudah pernah tahu nggak kalau kau suka gitu? Oh, kan aku tanya kau dulu nih, kenapa? Aku dulu tanya. Orangnya sudah tahu ya, mungkin nggak tahu sih mungkin dia. Jadi gitu teman-teman. Jadi kok kayak mana Jak? Pengalaman percintaanmu aku sih- SD? Ya mulai jatuh cinta waktu SD juga sih, kurang lebih sama lah. Jatuh Tapi cinta. jatuh cintanya tuh bukan dari teman sekolah gitu, dari tangga. Ya dari tangga. Tetanggamu. Dari tangga. Astaga. Cewek ke cowok? Cewek dong, sob. Bagaimana sih? Coba tahu kayak aduh jatuh daun tadi. Tapi SD pernah gak sih kau jatuh cinta? Pernah. Makanya sama tetangga? Makanya dari ya sekitar umur 8-9 mulai salah pertama kali gitu. Kecil sekali itu, masih bocah. Dan biasanya orangnya memang agak lebih tua gitu sih. Berarti kau ini suka yang lebih tua ya? Nggak tahu ya. Kalau kau Tapi aku sih nggak terlalu suka yang lebih tua, mungkin yang lebih muda. bukan lebih muda juga sih, kayak sebanding aja. Menurutku kayak kalau kita kayak seumuran gitu kan kayak lebih pas aja pembicaraannya gitu kan. Kalau lebih tua kadang kita kayak diremehkan mungkin sama lawan bicara kan. Masa sih? Ya mungkin sih kalau sama cewek yang lebih tua ya. Tapi nggak tahu lah ya, aku belum coba sih gitu kayak. Tapi mungkin saya akan coba ya sama yang lebih tua. Tapi menurutku cewek yang lebih tua tuh lebih dewasa. Iya sih, lebih dewasa. Tapi dia menganggap kita tuh kayak Dari sudut anak-anak. pandangku sih, dari sudut pandang subjektifku ya. Ya, subjektifnya. Kalau menurutmu bagaimana? Kalau menurut aku itulah kayak kita tuh kayak apa ya, nanti kayak bakal susah sih jadi dewasa. Ada temanku sih, dia pacaran sama cewek yang lebih dewasa dari dia, mungkin sekitar 5 tahunan lah bedanya. Percaya gak tuh? Nggak apa sih, menurutku nggak apa sih. Tapi sayangnya kan stigma di masyarakat kita kan biasa kalau cewek sama yang lebih muda kan kurang baik gitu, kurang disetujui. Sama yang lebih muda. Misalnya cewek memiliki pasangan yang prianya itu lebih muda. Pria yang lebih muda. Iya, maksudnya ceweknya lebih tua dibandingkan prianya. Oh, Jarang ceweknya gitu. lebih tua, iya. Agak tabu lah, kurang disetujui kali ya. Ya itulah mungkin. Tapi bisa aja sih kalau namanya cinta kan gak kemana. Oh ya, betul. Walaupun ya di ujung laut sekalipun, kalau kau tetap cinta sama dia pasti akan dapat sih sebenarnya. SMP pernah. SMP pernah juga. SMP sekelas nih, pasti teman sekelas nih. Enggak. Jadi Beda kelas. oh beda kelas ya. Mungkin dia nggak tahu ya kalau kau suka dia ya. Dan dia pun nggak kenal kau mungkin ya. Enggak. Yang SMP itu aduh kenal ini. Sebenarnya masalahnya sih aku kayak agak sulit sih untuk dekat sama cewek ya. Iya. Kenapa gitu? Dia ini orangnya sulit dekat Enggak, sama Anda cewek sendiri sih. bagaimana? Kalau saya sih kayak dekat teman mungkin. Kalau suka sih Sama susah cewek yang kau emang. suka bagaimana? Nah Dekat itu nggak? dia mungkin susahnya itu sih. Ada susahnya. Iya. Jadi bisa dikatakan kita nih pria-pria yang sungguh Iya, malang sekali ya kami ini teman-teman. Tapi Sungguh nggak malang sekali. Jadi yang kau suka nih masih belum tahu lah ya. masih belum. Sampai sekarang, sampai lulus sudah nih. Ya mungkin bisa dikatakan orangnya sadar sih kalau aku suka gitu. Sadar. Tapi Emangnya kayak diam-diam gitu. kau pernah saling bicara sama pendiam. dia emangnya? Kan ada kayak semacam tingkah laku atau perilaku kita tuh kayak menunjukkan kita tuh sebenarnya suka gitu. Pastinya kau juga pernah kan? Kayak ngelirik diam-diam cewek yang kau suka. Iya sih. Kalau lirik ya Pas biasa sebenarnya sih. Mungkin ceweknya sadar gitu ngelihat kau. Mungkin dia sadar, cuman dia nggak mau Nah, berlebihan ya makanya. guys tahu ya. Dia tahu kalau kau suka juga tapi sama-sama takut untuk mengungkapkan gitu nah. Tapi kenapa? Jadi harus cowok duluan tuh yang mengungkapkan kayak gitu atau cewek duluan sih? Nggak tahu ya, menurutmu bagaimana? Kalau menurut Kita kan sih, hidup di zaman dimana kebanyakan sih laki-laki yang dulu mengungkapkan rasa kan ya. iya Biarpun sih. ada beberapa tempat atau di daerah gitu yang budayanya yang agak berbeda. Iya. Ini open minded sekali ini orangnya guys. Mungkin dia pernah ditembak cewek atau gimana? Gak pernah. Nggak pernah ya kamu ditembak cewek ya? Gak pernah. Agak takut juga sih. Nembak pernah ya? Gak pernah. Nggak pernah juga. Pernah. Pernah nembak cewek guys dia. Cuman ya gitulah. Dan bohong bote. Bercanda ya. Just kidding.
Dan apa lagi kita mau bahas nih ya? Sudah percintaan sudah. Percintaan dong, masih percintaan. Oh masih percintaan lagi guys. Jadi Kau pernah gak, Dok, jatuh Apa cinta sih? dengan seseorang yang memberimu motivasi itu sering untuk sih. mengubah kehidupanmu? Bukan sering ya, bukan sering. Kayak ada sih yang mengubah kehidupanku. Mungkin dia lebih ke dia menyuruh aku kayak open minded gitu, lebih terbuka gitu orangnya. Berarti orangnya tuh kayak secara langsung lah memberitahukan kepadamu gitu ya bagaimana? Iya betul. Hmm, Ya berkat dia juga sih mungkin kayak apa berani nge-YouTube gitu. Mungkin dari SMP kan kayak YouTubeku tuh kayak nggak ada muka gitu kan. Kayak awal-awal YouTube kan ada muka. Mungkin kayak SMA tuh mungkin lebih berani gitu lah. berarti ceweknya nih teman SMA dong, teman sekelas berarti ya? Nggak tahu ya. Oh iya dong. Sekelas bisa jadi bisa jadi teman di luar kan. Aku kan sering Tapi banyak kan temanku di luar. Di sekolah kau bilang. Oh enggak lah, itu Di kan aku sekolah. bilang sebelum masuk SMP bisa jadi juga. Ya pas di luar kan sudah lulus SMA juga bisa. Tapi kan waktu SMA ada kau mulai tunjukkan. Oh tapi kan akhir SMP bisa juga. Aduh banyak jauh aja udah lah. Rahasia. Udah cinta di sudah lah. Aku juga pernah sih. Kayak Aduh. Kita jadi Apa bahas ya? cinta ya, padahal udah ada pengalaman cintanya. kurang lebih itu kayak menjadikan apa yang memberikan kita motivasi gitu. Iya. Tapi kalau aku sih secara tersirat gitu sih. Kurang lebih agar aku bisa menyampaikan kedudukan gitu. Ya ini kata-kata puitis sih, sering baca novel gini ya bang guys ya. Kurang lebih kan wanita yang kusukai kan itu lebih cerdas gitu. Oh iya Tahu dalam iya. matematika. Asik. Bukan bahasa Inggris. Asik. Jadi kau nih tipemu cewek yang cerdas. Gak tahu ya. Waktu itu aja sih sempat suka gitu. Makanya semenjak itu sih aku kayak semakin lebih termotivasi untuk belajar juga sih. Asik. Dia menjadikan penolakannya itu sebagai motivasi. Bukan, guys. itu udah pernah gue tembak, gak pernah gue tembak, gue kan beda. Kau bilang aku tembak. Beda cuy. Oh, ini orangnya berbeda lagi, guys. Beda. Kau berapa kali sih nembak cewek? Gak pernah gue tembak no. Hah? Kan cuma suka aja. Oh, cuma suka. Cuma suka. Ya suka yang menjadikanmu tuh termotivasi gitu untuk lebih belajar. Ya, Bisa gitu emang guys ya. Kalau apa agar suka semua orang tuh rasanya tuh kayak apa ya, lebih percaya diri aja gitu. lebih percaya diri ya. Kadang kita ketika jatuh cinta tuh membuat kita tuh kayak menjadi lebih antara dua hal aja sih. Menjadi lebih optimis atau menjadi lebih pesimis. Ya Itu betul kayak gitu. sekali kata-kata ya. Iya. Nah kenapa setiap kali kita jatuh cinta tuh kita kayak merasa nggak pantas gitu. Ah, Ya kan? kutipan dari novel mana itu bang? Nah, ini hasil Oh observasi. enggak, itu observasi ya guys dari pengalamannya menembak ya. Biarpun nggak tahu sih kalau Sampai orang akhirnya lain bagaimana. misterius. Ya. Tapi Anda sendiri kayak gitu juga kan? Kalau udah Ya sih kalau jatuh cinta itu ya antara siap atau enggak siap ya. Siap disakiti atau siap menyakiti. Asik. dan. Ya, enggak enggak menyakiti enggak mungkin disakiti iya ya. Terlalu alay kayaknya. Terlalu alay anjing. Mungkin disakiti ya. Iya sih, ya kan? Atau menyakiti? Ya menyakiti sih. Ya, Enggak sih, tergantung menurutku orang lah. Nyakiti dan disakiti itu kayak apa ya, pemikiran yang kurang dewasa aja gitu. Kurang dewasa atau masih pacaran cinta monyet mungkin ya, gitu ya. kayak pacaran gini. Iya. Aku kurang apa ya? Mohon maaf nih ya, nggak tanpa bermaksud apa-apa, tapi menurutku orang pacaran itu kayaknya kurang dewasa aja gitu. Jadi pacaran yang dewasa tuh kayak mana kan? Ini kita pacaran bahas hubungan sama. pacarannya bukan orangnya. Pacaran gitu, objek Hubungan. pacaran ya. Hubungan pacaran bukan orangnya. Jadi kau ini ndak suka hubungannya tapi kau ndak suka hubungannya itu. Kalau kau sendiri bagaimana, kau suka kah? Kalau aku sih konsep pacaran sih kayak apa ya? Itu kayak pengalaman sih. Belum ke jenjang nikah kan pasti ada kayak perkenalan dulu gitu. Kau harus memilih siapa gitu yang harus kau bisa dampingi kau selama nikah sama hidupmu nanti. Menurutku kalau pacaran tuh apa ya? Konsepnya tuh terlalu bebas gitu. Atau bisa Maksudnya jadi nggak ada itu- ikatan atau sebuah legalitas atau perjanjian secara resmi gitu. Iya kan? Menurutku kayak gitu. Tapi itu bukan legalitas loh. Itu bukan perjanjian Maksudnya itu kayak kayak kita tinggal bilang nembak jadian. Kayak tanggung jawab yang kita pegang tuh kurang gitu. Belum kenapa aku kayak saya kurang setuju pacaran. sih sama dia nih. Kurang Tapi setuju. itu kan kau bilang bukan perjanjian legalitas kan? Iya, jadi orang-orang yang pacaran tuh kayak kurang memikul tanggung jawab yang besar gitu. Jadi kayak Ya, biarpun kata aku nggak seorang pernah jomblo pacaran ya. sih, aku nggak pernah pacaran Kata juga sih. seorang jomblo yang Kalau kau sendiri bagaimana menurutmu? menurutku sih kalau pacaran tuh itu ya kayak komitmen aja sih, saling jaga hati. Itu bukan hal sepele sih menurutku ya kalau jaga hati itu ya karena kita nggak ada kayak ikatan legalitas gitu. Karena itu tanggung jawabnya semakin besar juga. Tapi sayangnya kebanyakan orang pacaran tuh kayak
belum memikirkan konsekuensi ke depannya gitu. Nah, yang mereka pikirkan kan jadian sekarang, tapi nggak pernah mikirkan ke depannya tuh pastinya akan putus. Dan itulah mengapa banyak orang ketika putus jadi galau, Dan itulah. sampai pengen bunuh diri gitu, depresi. Biarpun ada beberapa orang sih Ya misalnya, ada beberapa orang betul yang kayak kurang siap aja gitu. Dan itu menurutku kayak kurang setuju aja pada pacaran itu, karena kayaknya kurang dewasa gitu. Harusnya ketika mereka pacaran kan sudah tahu gitu konsekuensinya nanti bakalan putus atau mungkin diselingkuhi. Nah itu. Jadi harusnya mereka sudah nggak bakal marah Iya, atau apa. tapi kalau orang semua berpikir seperti itu sih nggak ada yang bakal pacaran ya guys. Dan hanya orang ini berpikir seperti ini mungkin ya. Susah sih kalau kalian berpikir seperti itu ya. Tapi ya tergantung, balik lagi dari orangnya. Kalau kalian siap untuk, ya mungkin siap untuk jatuh cinta, ya harus memang seperti itu. Harus siap ditinggalkan atau siap menanggung beban itu. Dan kalau kalian belum siap menanggung itu, ya mending jangan jatuh cinta lah. Nggak bisa dong. Jatuh cinta bisa, cuman jangan berhubungan sama orang lah. Bukan Hubungan juga. pacaran gitu sih. Tetap berteman aja sih. Ya itulah. Aku Tapi lebih suka kayak teman tapi menikah. nah itu dia, teman tapi Dibandingkan menikah gimana pacaran tuh? gitu. Jadi Ya kita yang kau nikah itu bisa ditemani sama orang, bisa diambil sama orang. Dia bilang teman tapi menikah. Ntar dulu kita pilih dia, teman tapi menikah. ya, itu Jadi istrimu itu bisa dipinjam sama temanmu nanti, karena dia kan dong, Sob. oh bukan ya, karena itu kan hubungan teman kau bilang. Gimana sih? Mana ya? Orang yang kau suka itu kau nikahi. Iya. Yang bisa kau yang bisa buat kau nyaman. Ha-ha. Nah, yang bisa membuat apa dalam situasi sulit maupun duka gitu, nah bisa Yang ada anu kau. dalam situasi sulit Ya dan bisa duka. mendukung kau gitu. Aduh, memang statementnya orang ini susah guys. Ini kita nih kayak berdebat ya guys, dari sudut pandang masing-masing. Dia kan setuju kan dia setuju dengan konsep pacaran gitu. Kalau aku sih kurang setuju. Tapi konsep pacaran tuh apa ya? Mungkin bagi sebagian orang mau ada pengalaman, mungkin untuk pengalamannya ke depannya kan. Karena kan itu untuk hubungan itu kan butuh pengalaman gitu. Kalau Ya menurutku mana? sih hubungan sih apa ya? Menurutmu Ini ya, kalau menurutku untuk nih. pengalaman itu? Hubungan itu sebenarnya bukan berasal dari cinta sih. Kan kebanyakan orang itu kayak pacaran dengan alasan cinta, hubungan dengan cinta, Jadi hawa nafsu. atau pernikahan karena cinta. Jadi hawa nafsu. Menurutku bukan. Cinta tuh kayak apa ya? Seperti faktor yang mendukung. Dan menurutku yang membentuk sebuah hubungan itu, baik itu pacaran atau pernikahan, itu adalah keinginan. Keinginan. Tapi keinginan itu berasal dari hati. Pertama dari cinta, bisa Ah, dari paras, tampang apa ya, paras wajah, atau dari kekayaan, dari sikap, kecerdasan. Itu yang menimbulkan keinginan. Dan itulah yang membentuk hubungan itu sendiri. Dan menurutku itulah pernikahan, pacaran itu berasal dari keinginan kita. Jadi bukan dari cinta menurutmu? Bukan, cinta itu hanya faktor yang mendukung terbentuknya keinginan itu. Dikutip dari novel lah mana Dan tuh? ini dari Bukan ya? dari itu pendapatku. Oh, pendapatnya Pendapatku sendiri ya. Tapi tak mungkin lah, masa hubungan berdasar dari cinta? Bukannya dasar dari hubungan itu cinta? Enggak. Iya kan? Aku bisa aja mau membangun sebuah hubungan kepada dirinya karena kurasa misalnya nih dia memiliki Nah, inilah. kekayaan, menguntungkan kan? Tapi kau nggak menjalin hubungan sama dia kan? Menjalin hubungan. Nggak, kau bilang kan seandainya aku bisa menjalin hubungan sama dia. Iya. Dengan faktor dari kekayaan misalnya, jadinya ada keinginanku untuk membangun hubungan sama dia. Nah, Tanpa ada faktor rasa cinta. itu berarti bukan cinta sejati. Ya kan, ya makanya hubungan itu bukan karena cinta aja. Itu yang harus kita tegaskan di sini. Jadi apa arti cinta sejati? Cinta Kalau bukan sejati. cinta, Kan kita yang Iya, kita bahas kan jawab. hubungannya, bukan cintanya. Oh, tapi kau menyinggung cinta tadi. Cinta itu ya faktor pendukung dong. Maksudku agar orang-orang tuh, bukan sih, agar menurutku ya, gimana ya? Mulai susah dia bicara guys. Mau dihujat dia sama orang yang sudah pacaran ya. Jomblo sudah Agar jomblo. ketika membangun hubungan tuh jangan hanya mau termakan kata cinta. Itu menurutku, bah. Aku cinta kamu, kan belum tentu semuanya itu berasal dari cinta. Ya, Bisa aja karena kecantikan, kegantengan, kekayaan, kecerdasan. Tapi itu tetap nggak masalah sih kan? Kan tetap semua orang kan punya haknya masing-masing. Iya, punya Alasan haknya. mereka untuk bangun hubungan itu silakan aja. Tapi jika kita terlalu berharap hubungan itu karena cinta,
menurutku akhirnya tuh bisa menjadi sebuah penyesalan atau kekecewaannya itu lebih besar gitu yang kita Jadi rasakan. intinya anu lah, nggak boleh berharap lebih banyak lah. Gimana sih? Siap menerima hal yang buruk. Ketika membangun hubungan tuh siap menerima hal yang buruk, bukan yang baiknya aja. Sama aja dari yang awal aku bilang. Apa gue bilang? Kalau kau mau menjalin hubungan tuh, kau harus siap menerima disakiti atau menyakiti. Atau seperti jangan itulah. dong, menyakiti jangan. Intinya kita siap itulah. disakiti, tapi menyakiti itu dikontrol kita. Iyalah, menyakiti itu maksudku kita yang disakiti gitu. Ya udah, siap disakiti aja. Siap disakiti lah. Sedangkan kalau menyakiti itu usahakan jangan, tapi bisa ya. tapi jangan. Jangan juga ya. Karena Oke. Aku pernah baca buku, kita tuh sebagai manusia Ya, tuh kodratnya itu kutip berbuat dari- kebaikan. Jadi kodratnya manusia ini berbuat baik ya. Iya. Tapi kalau orang berbuat baik, nggak ada yang jahat dong. Enggak, misalnya Ya, apa ya, ini berbuat kita ke baik tema tanpa berikutnya lagi nih. Kayak mana kalau bagaimana? kalau orang seluruhnya baik, masa nggak ada orang Itu jahat? suatu hal yang mustahil juga. Nah, Karena apa ya, aku pernah baca buku tuh sebenarnya nggak ada orang yang jahat, tapi adanya tuh orang yang nggak tahu gitu. nggak ada orang yang jahat, tapi adanya orang yang nggak tahu. Iya, nggak tahu bahwa itu merupakan hal yang salah. Tapi ada orang yang sudah tahu itu hal yang salah tetap dilakukan. Misalnya, ntar lah, Dan itu buang sampah sembarangan. Ah, Sudah dan tahu, tapi ya. kenapa? Itu menurutku sebuah kebodohan sejati, Nah, bukan kejahatan. berarti kamu Kebodohan sejati adalah ketika seseorang memegang suatu prinsip atau persepsi yang salah, tapi tetap dipegangnya. Menurutku itu kebodohan yang sejati. Ketika sudah dikasih tahu yang benar, tetap nggak mau dia. Ya, berarti kayak mengulang-ulang kesalahan lah. Dia mengulang kesalahannya, sudah dikasih tahu yang benar, Iya. tapi tetap salah. Jadi dia bukan orang yang jahat, tapi mohon maaf ya kalau agak kasar, tapi orang yang bodoh gitu. Bodoh sejati ya. Ketika dikasih tahu yang benar tapi tetap nggak mau. Tapi kalau dia mau lakukan yang salah nih, misalnya untuk kayak bercanda gitu, masa dia bodoh gitu? Bagaimana? Misalnya dia kan, kau sudah kasih tahu yang benar, hal yang benar, tapi dia tetap melakukan kesalahan dengan alasan dia tuh mau bercanda tuh nah. Tapi kau nggak tahu, pasti kau anggap dia bodoh atau apa ya? Masalah ini kita bahas untuk podcast selanjutnya aja. Ini kita bagus ke percintaan aja dong, enaknya dong. Oh, percintaan Iya, ya? agar nanti ada tema untuk kedepannya. Tadi tuh bilangnya random Jangan, temanya. ada tema untuk kedepannya. Nanti podcast selanjutnya bagaimana? Oh iya, bisa Mampet juga. gitu, bahaya. Bisa juga. Berarti untuk podcast selanjutnya kita kasih bocoran tema kali ya, tentang orang yang melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Kita bahas yang Ya, ini bahas dulu, cinta lah, bahas cinta lah. Ini lagi ngerekam. Sudah berapa menit? Sudah 20 menitan. 20 menitan. Ya, mungkin sedikit lagi lah teman-teman ya. Kita bahas tentang Kita pernikahan. bahas pernikahan. Janganlah, kita belum jenjang situ cuy. Ya, tapi Tapi kalau kamu bahas lebih kita dalam, bahas dari sudut pandang orang awam lah. orang awam. Menurutku secara pribadi nih, secara subjektif, pernikahan tuh apa ya, bukan sumber kebahagiaan. Menurutmu bagaimana? Menurutku sih kalau pernikahan tuh awal dari kebahagiaan kita ya. Aduh. Atau awal dari keburukan. Iya, Anda di sini bisa melihat nih dua pihak yang berbeda prinsip perspektif. Nggak ada ya orang menikah itu kayak apa tadi gue bilang? Itu Awal apa ya, merupakan sebuah sumber kebahagiaan. Soalnya aku dari kau bilang bukan sumber kebahagiaan. bukanlah sumber kebahagiaan. Jadi sumber apa? Gini. Ya. Kita bahas dari awal nih. Dengar lu ya. Kan dari pengalamanku nih ya, ketemu orang-orang, menurutku apa ya, kebanyakan pernikahan itu semakin lama semakin sering terjadi konflik, mungkin lambat laun. Dan kita kembali lagi Dan menurutku itu ke karena prinsip awal. Kalau kau mau membangun hubungan, kau harus siap untuk disakiti. bukan. Jadi gimana ulang ya? Karena Ulang. itu Ya, Aduh. ya inilah. Untuk hubungan pernikahan tuh emang rumit sih. Kalau belum dijalani memang kayak gitu emang. Kita pasti anggap rumit, tapi itulah arti sebuah hubungan mungkin ya. intinya ya, Pasti agar ada nggak aja kecewa masalah, gitu. ya, agar Intinya nggak kecewa. ketika kita menikah tuh, saranku sih jangan berharap untuk bahagia. Karena ketika kita mengharapkan kebahagiaan dari sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, maka hasilnya akan menjadi sebuah kekecewaan. Kecewaan. Karena Contohnya, kan ketika ketika kita mengharapkan sebuah kebahagiaan dari pernikahan, kan tanpa sadar kita mengharapkan agar pasangan kita tuh selalu menjadi sumber kebahagiaan buat kita.
Sehingga tanpa sadar kan itu kan akan menekan mereka dong. Agar mereka selalu membuat kita senang, bahagia. Ini apa dulu nih, cowok ke cewek, cowok ke Enggak, cewek bebas. atau apa? Bebas, pokoknya dan pasangan itu Dengan pasangan itu. yang mengharapkan kebahagiaan. Mungkin juga bisa kedua belah pihak gitu saling mengharapkan kebahagiaan. Sehingga kadang kesannya tuh kayak saling memaksa gitu kan. Sehingga menghapus menghilangkan rasa saling mengerti satu sama lain gitu. Jadi harus kayak mana? Karena mereka saling menuntut. Jadi Karena kayak itu mana? aku menyarankan itu pola Nggak pikirnya dirubah. Dimana pernikahan itu bukanlah sumber bukan sumber dari kebahagiaan, tapi pernikahan itu kita menikah karena kita ingin mendapatkan sebuah kebaikan. Jadi Atau sumber dari kebaikan, bukan sumber kebahagiaan. kalau dia nikah ya teman-teman, jangan dia kayak janjikan lagu atau apa ya, karena itu bukanlah sumber kebahagiaan. Udah masuk nih, weh. Bahagia sumber kebaikan tuh. Oh, sumber kebaikan. Gimana kita di sini percaya bahwa pasangan kita tuh bukan memberikan kebahagiaan tapi memberikan kebaikan untuk kita. Oh, belum selesai rupanya tadi teman-teman kalimatnya ya. Pernikahan adalah gimana kita mengharapkan pernikahan itu menjadi sebagai kebaikan gitu, dan sumber kebaikan untuk kita, bukan sumber kebahagiaan. Ini bagaimana? Ya kalau itu aku nggak mau bahas lebih lanjut lah. Dialah yang Bang, pengalamannya. ngomong lagu. Nanti aku dihujat nanti. Biar jadi di tag dihujat itu. Di sini tanpa bermasuk apa-apa ya, tanpa menjurutkan pihak tertentu. Selesai gue jadi sosmed. Mati aku, Tapi enggak apa-apa lah. Kita namanya podcast ya, balik lagi ke orangnya. Kalau orangnya cerdas pasti bisa memahami kata-katanya ya. Tapi kalau orangnya ya enggak cerdas. Belit bagaimana? Tapi kalau orangnya enggak cerdas. Kau kan bilang pernikahan kan sumber kebahagiaan. Apa? Kau kan bilang pernikahan sumber kebahagiaan kan? Bukan sumber kebahagiaan, awal kebahagiaan itu dimulai. Ya coba jelaskan apa maksudnya. Kenapa bisa dibilang awal kebahagiaan? Berarti endingnya kesengsaraan. Ayo dah. Tergantung, bisa jadi dua. Dah. Ayo dah. Karena apa ya, malas sebenarnya malas sih saya kayak guys, membahas hal yang belum pernah aku alami gitu. Kan sudah kita bilang dari sudut pandang orang awam. Iya sih, sudut pandang orang awam itu kayak pernikahan tuh jadi awal kebahagiaan mereka. Karena kayak misalnya lah kau nikah lah kan, pasti berpesta-pesta itu kan jadi awal kebahagiaan. Tapi kalau sudah menjalani rumah tangga ya mungkin ada kayak konflik-konflik kecil lah. Memang kayak, tapi bukan ending kesengsaraan kita, bukan. Gimana bicara ya? Tapi harus ada kayak apa ya, saling mendukung lah satu sama lain antar pasangan, supaya misalnya yang cowok cekcok gitu, cowoknya datang duluan lah minta maaf sama ceweknya gitu, supaya nggak terjadi kayak rusak hubungan berkelanjutan gitu. Nah, apa sih bahasanya? Kayak hubungan yang rusak tuh kayak berkelanjutan lah, janganlah. Mending saling memaafkan gitu nah. Tapi kalau pasangannya saling cocok sih pasti ngerti lah. Jadi kita nggak bisa. Tapi menurutku sih nggak ada pasangan yang cocok sih. Gimana menurutmu? Itu memang nggak ada pasangan. Nah, nggak ada emang ya. Adanya saling toleransi kan, sering kan orang bilang kayak gitu. Iya. Enggak juga, enggak saling toleransi. Pokoknya enggak cocok gitu lah. Iya, Setuju gak kau? setuju. Dan menurutku kalau ada orang yang bilang bahwa dia cocok sama pasangannya, kayaknya itu sebuah fiktif. Fiktif atau imajinasinya belaka mungkin ya. Iya. Karena bagaimanapun juga ya tetap akan ada konflik sih karena ketidakcocokan itu. Iya. Sama keluarga contohnya juga, sama teman. Iya, keluarga ya. Dari yang paling terdekat pun contohnya kan gak pernah cocok juga. Ya saudara. Biarpun itu saudara, memiliki hubungan saudara gitu. Heeh. Ujung-ujungnya kan gak cocok juga. Enggak cocok juga ya. Jadi memang kalau cari pasangan tuh kayak mana sih, harus cocok atau enggak cocok Udah, sebenarnya? betul kok. Ketika kita memiliki pasangan tuh gimana kita berpikir bahwa dirinya itu bisa memberikan kebaikan untuk kita bisa memberikan kebaikan untuk dia. Saling mendukung satu sama lain. Ya, intinya kebaikan. Kebaikan. Kebaikan tuh luas. Oleh karena itu menurutku, kalau menurut Ridho kan pernikahan kan awal kebahagiaan. Kalau Iya. menurutku itu pernikahan itu awal kehidupan yang lebih baik. Awal Sebelum- kehidupan yang awal lebih kehidupan baik yang lebih baik. dari sebelumnya. Sama aja kan baik. Enggak, lebih menurutku yang sesuatu yang lebih baik itu kayaknya lebih luas maknanya dibandingkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan nih masuk ke maknanya baik suatu Karena saat nanti. sesuatu yang baik pun
belum tentu memberikan kita kebahagiaan. kebahagiaan. Nah, bisa Oleh aja karena ya, itu. bisa aja suatu yang baik tuh nggak cocok lah sama kita apa tuh. Tapi itu tuh tanpa sadar sebenarnya itu memberikan kebaikan untuk kita. Ya itu Itu menurut gue sih. mungkin kita nggak suka ya sama hal itu, tapi itu memberikan kebahagiaan untuk kita gitu ya. Dan itulah hebatnya pernikahan. Orang-orang menikah hebat. Orang yang menikah hebat ya. Mereka berani untuk mengambil keputusan ya, dan menjalani awal yang baik. Masa Manji, dia kan udah pernah kayak pernah pacarnya gitu nih. jomblo, bahas pernikahan apa gitu nih anjir. Jadi kita mau bahas apa lagi nih? Jadi kau masih apa kan? Masih berpegang teguh sama Berat tanganku dari tadi megang-megang. Jadi kau masih berpegang teguh sama pemikiran bahwa pernikahan itu awal kebahagiaan. Masih lah. Masih. Padahal sudah kasih tahu argumen-argumenku ya. Awal kebahagiaan. Awal kebaikan. Awal Komen kebahagiaan. yang mana yang lebih tepat, guys. Mungkin aku apa ya, awal kebahagiaan mungkin udah aku jelaskan ya, mungkin apa sih? Argumennya kurang deh. Ya argumenku kurang memang ya. Dia memang banyak baca novel mungkin gitu Premisnya ya. kurang. Premisnya Premisnya kurang. premisku kurang juga, jarang baca novel kan. Dia kan memang sering baca-baca novel cinta gitu. Enggak, Sinetron tuh dia tahu hubungan pernikahan memang. aku yang memikirkan sih. Mencari tahu Ya. kebenaran. Tapi berpikir belum tentu akan bisa dilakukan dengan baik ya suatu saat nanti. Ya nggak sih? Benar. Ya kan? Tapi kan masih ada waktu. Iya, masih bisa terbantu masih lah. bisa kuasa. Masih bisa terbantu dengan pemikiran yang cermat itu. Jadi itu aja sih untuk hari ini kali ya. Itu aja. Itu aja ilmu bahasan kita. Ya tentang cinta yang nggak ada kecocokan satu sama lain, tapi Yang bisa dimana? menjadi teman. Iya kan? Hubungannya deh. Apa? Kita kan nggak cocok satu sama lain. Gak cocok. Tapi bisa berhubungan gitu. Maksudnya hubungan teman anjing. Bukan hubungan anu. Teman. Hubungan teman. Bisa salah paham dong. Iya. Hati kalian ya. Hati. Itu aja lah. Itu aja sih. Jangan lama-lama nanti nggak ada yang nonton. Ya, Bosan. nonton. Ya dan Jangan lah, Oh, sih, lebay banget kayak gini. oh jadi gimana? Jadi ya gitu aja sih pembahasan kita untuk masalah percintaan. Ya, Jika ada sampai- beberapa argumen atau opini-opini yang memang kayak kurang disetujui sama kalian ya mohon maaf aja ya. atau kalian Mohon ada maaf, opini lain atau argumen lain bisa komentar di komen. bawah. Tentang Bisa pacaran juga. nggak pernikahan, Ya, bisa juga. Siapa tahu kalian lebih tentang cinta. berpengetahuan luas daripada kami, dan baterai juga sedikit sudah. Oh ya. Jadi ya sudah. Kita akhir aja. Terima kasih. Ini BTW nama podcastnya apa, Dok? Bocil. Nantilah kita tentukan lah di judul, letak aja di judul teman. nanti. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Terima kasih dan mohon maaf. Sudahlah. Maaf apa? Perlu minta maaf gak ya? Kayak pidato kan? Kenapa maaf? Misalnya ada kesalahan kata-kata gitu, Dok. Sudah aku bilang kan, kalau orang cerdas pasti bisa memahami perkataan kita. Kan sekarang mau itu lebaran. Ya mohon maaf lah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Goodbye. 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 Goodbye.